Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizka Putri dengan NIM 21073068. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang rem hidrolik, rem tromol, rem cakram, booster rem, dan rem servo udara. Yang pertama yaitu rem hidrolik. Rem hidrolik adalah perubahan tenaga dari pedal rem ke tekanan hidrolik pada master silinder. Kemudian, tekanan disalurkan ke unit rem sistem roda melalui pipa dan pipa. Silinder roda mengubah tekanan menjadi gaya yang bekerja pada sepatu rem, sehingga membuatnya bersinggungan atau membingungkan dengan silinder rem atau drum rem. Di sini sudah saya lampirkan gambarnya. Sistem rem hidrolik terdiri dari beberapa komponen, yaitu pedal rem, booster rem, master silinder, proportioning valve, tuas rem parkir atau rem tangan, rem cakram, dan rem tromol. Komponen beserta penjelasan. 1. Pedal rem. Pedal rem merupakan bagian integral dari sistem pengereman dan direm oleh pengemudi. Pedal rem harus bergerak bebas sepenuhnya. Tanpa gerakan bebas ini, piston master silinder akan terdorong ke belakang dan penarikan akan menyebabkan pengereman berlanjut. Selain itu, harus ada jarak tertentu. Harap tetap menjaga pedal rem saat Anda menginjaknya. Yang kedua, booster rem. Booster rem hidrolik digunakan untuk meningkatkan silinder utama atau master silinder sebelum mencapai silinder roda atau well silinder. Kenaikan tekanan dalam silinder rem bergantung pada perbedaan tekanan antara vakum mesin dan tekanan atmosfer yang dikendalikan oleh katup hidrolik. Tenaga menekan pedal rem dari pengemudi tidak cukup untuk segera menghentikan kendaraan. Penguat rem menggandakan gaya yang diberikan oleh pedal, sehingga dibutuhkan lebih banyak gaya pengereman. Booster dapat dipasang bersama dengan master silinder atau tipe terintegrasi, atau terpisah dari master silinder itu sendiri. Ini gambar booster rem. Booster rem memiliki diafragma yang menggunakan perbedaan tekanan antara tekanan atmosfer dan ruang hampa yang diciptakan oleh intake manifold mesin. Silinder master terhubung ke pedal dan memberikan gaya pengereman yang lebih besar dari langkah pedal terkecil. Untuk kendaraan yang digerakkan oleh mesin diesel, penguat rem diganti dengan pompa vakum karena kevakuman yang dihasilkan di intake manifold mesin diesel tidak cukup kuat. Yang ketiga, master silinder. Peran master silinder adalah mengubah gerakan pengereman menjadi tekanan hidrolik. Silinder master terdiri dari tangki penyimpanan oli berisi minyak rem, piston, dan silinder yang menghasilkan tekanan hidrolik. Ada dua jenis tabung gas, yaitu silinder tunggal dan tabung ganda atau tandem. Jika salah satunya rusak, biasanya digunakan tabung ganda sebagai pengganti tabung tunggal. Dan ini gambarnya. Yang keempat, proportioning valve atau katup P. Katup proporsional atau katup P terletak di antara jalur rem booster, rem master silinder, dan silinder roda belakang. Alat ini digunakan untuk mendapatkan gaya pengereman yang sesuai untuk membedakan jarak pengereman roda depan dan roda belakang, sehingga dapat mencegah roda belakang terkunci sebelum waktunya pada saat pengereman darurat. Dan ini gambarnya. Yang kelima yaitu flexible hose. Selang fleksibel adalah sistem rem yang digunakan untuk mendistribusikan pipa rem dan roda rem serta mengkompensasi pergerakan suspensi. Yang keenam yaitu rem tangan. Fungsi tuas rem dan kabel rem adalah
untuk mengerem roda belakang melalui batang penghubung dan kabel yang digunakan untuk memarkir kendaraan di jalan menurun dan mendaki. 7. Rem cakram. Rem cakram dioperasikan secara hidrolik dan mekanis dengan kabel baja, batang baja atau batang hidrolik. Pada rem cakram, putaran roda dikurangi atau dihentikan dengan menjepit cakram menggunakan dua bantalan rem. Dan di sini sudah terlihat jelas gambarnya. 8. Rem tromol. Rem tromol menggunakan gesekan antara sepatu rem dan tromol yang berputar saat roda berputar. Untuk membuat gesekan untuk memperlambat kendaraan dengan baik, maka dibuatlah koefisien sepatu rem yang tinggi. Yang C. Cara kerja sistem hidrolik. Rem hidrolik berbeda dengan cara kerja rem mekanik yang masih menggunakan kawat, sehingga model pedal rem pada rem hidrolik juga berbeda. Sistem kerja rem hidrolik dimulai ketika pengguna menginjak pedal rem. Tuas pada pedal rem terhubung langsung dengan piston di dalam master silinder, sehingga saat pedal rem ditekan, tuas rem akan mendorong piston pada master silinder. Karena piston terdorong menyebabkan ruang di depan piston mengecil. Selain itu, dorongan itu juga menyebabkan saluran reservoir tertutup. Karena fluida rem tidak memiliki sifat kompresi, maka fluida di depan piston akan terdorong keluar menuju saluran utama melalui brake lines. Kemudian, tekanan tersebut akan diteruskan ke semua aktuator penyereman dengan besar yang sama. Saat tekanan fluida mencapai silinder roda, maka fluida atau minyak rem bertekanan tersebut akan menggerakkan piston pada silinder roda untuk menekan kampas rem. Saat inilah proses kerja rem terjadi. Dan ini gambarnya. Saat pedal dirilis, maka retur spring baik pada master silinder atau pada aktuator rem akan mendorong piston ke posisi semula, sehingga fluida di dalam brake lines kembali mengisi ruang di dalam piston master silinder. Keuntungan rem hidrolik. 1. Tidak mengalami pembuaian karena tidak memakai kabel kawat melainkan menggunakan fluida. 2. Daya pengereman dapat diteruskan lebih maksimal sehingga lebih pakem. Yang ketiga, bunyi saat melakukan pengereman akan diminimalkan karena minim komponen yang bergesekan. Kekurangan rem hidrolik. 1. Komponen yang digunakan lebih kompleks. 2. Saat terjadi kebocoran fluida, minyak rem berpotensi merusak permukaan komponen mobil karena bersifat asam. 3. Jika tidak dirawat, master silinder atau silinder roda bisa macet, sehingga perawatan pada hydraulic brake tidak boleh terputus. Minyak rem. Fungsi minyak rem adalah untuk melumasi komponen logam, yakni cakram dan kampas. Jenis-jenis minyak rem. Minyak rem ternyata memiliki banyak jenis yang harus diketahui. Jenis minyak rem ini biasanya disimbolkan dengan dot, yang merupakan titik di sebuah minyak rem. Berikut jenis-jenis minyak rem yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu dot 3. Jenis minyak rem ini mengandung polyglycol ether yang higroskopik, artinya minyak rem ini dapat menyatu dengan air. Apabila minyak rem jenis ini tercampur dengan air, wujud dan kinerjanya tetap sama dan tidak terganggu. Namun, apabila kandungan air terlalu banyak, titik didihnya akan menurun. Yang kedua yaitu dot 4. Untuk mobil dengan keluaran tahun lama,
Minyak rem yang cocok bagi mobil tersebut adalah DOT 4. Ini dikarenakan titik didih minyak rem jenis ini lebih tinggi dibanding DOT 3, sehingga cocok untuk mobil keluaran tahun lama yang memiliki sistem rem dengan suhu tinggi. Yang ketiga yaitu DOT 5. Minyak rem ini berbahan silikon dan sulit menyerap air, sehingga tidak menyebabkan korosi. Selain itu, minyak rem DOT 5 juga lebih stabil pada sistem rem dengan suhu tinggi. Cara kerja minyak rem. Minyak rem bekerja untuk mencegah agar gesekan antara cakram dengan kampas tidak kering. Cara kerja minyak rem sendiri bekerja sama dengan master silinder dan piston, di mana gesekan dari minyak rem akan diberi energi mekanis sehingga menghasilkan panas. Dampaknya laju roda dapat terhenti sesuai dengan tekanan getromol. Sama seperti komponen lain pada mobil, minyak rem juga memiliki tugas yang vital. Ketiadaan minyak rem dapat membuat sistem rem menjadi kacau dan mempercepat cakram dan logam menjadi aus. Karena itu, sangat penting untuk rutin memeriksa kondisi kendaraan agar tidak terlambat menyadari bila kerusakan atau masalah yang terjadi.